Kalau bisa kan kita ngembangin murah, banyak biar bertebaran di Indonesia. Jadi teman-teman yang di Indonesia nggak perlu impor lagi dari negara luar, kan seperti itu. Biar mereka bingung, gitu ya. Mereka bingung, waduh ini kok ikannya di Indonesia, kita udah nggak bisa ekspor ke Indonesia, gimana nih? Nah, mereka akan jadi mikir, wah harus gantikan lagi dong, bikin lagi. Nah, seperti itu, sama gitu juga. Nama saya Bambang Saptono ya teman-teman. Saya di IG namanya Deroki Beta. Deroki Beta ada tim di sini. Ada Noval Betako, terus sebagai breeder di kita. Terus ada tim-tim yang lain, Bones Deroki dan Cuping Deroki. Kita punya 4 yang pasti sama Deroki Official, sorry. Itu sebagai admin kita di sini ya. Ya berangkat dari hobi dulu. Di sini kita berangkatnya dari hobi dulu karena saya hobinya dari kecil ya. Dari kecil saya udah suka ikan cupang SD, itu udah bisa breeder pelan-pelan di Bekasi saya dulu kecilnya. Ya, kecil di Bekasi udah mulai karena dulu masih SD itu pada senang ya ikan aduan. Nah, terus mulai deh kita belajar senang hobi dulu ngumpulin ikan dari ini. Oh, ini ada modelnya namanya siam gitu. Dulu nama ikan yang dulu ya. Nah, itu berangkat dari situ akhirnya semakin kesini kok dewasa, terus saya punya anak ya. Anak saya mulai senang. Nah, terus niatnya cuma mau ngajarin anak aja sebenarnya. Ini loh. Papa nih punya, dulu seneng ya, pengen ya tak ajari. Akhirnya dari situ terus saya lihat ikannya sekarang cakep-cakep ya. Kok cakep-cakep ya ikan cupang sekarang. Nah, dari situ cobalah beli ikan indukan, iseng belajar lagi menemukan ikan yang disenengin. Ibaratnya kalau universitas itu ada fakultas A, B, C, D, E, F, G, itu saya udah menentukan pilihan di ikan ini dan ini gitu. Nah, ikannya yang jelas jenisnya plakat yang saya suka ya. Terus jenisnya yang namanya itu yang Fancy Cooper dan multicolor di situ. Karena senangnya ya warnanya tuh kok cuma 2 dan merah dan putih. Merah putih identik sama Indonesia ya udah deh. Walaupun ada arminya hijau juga nggak apa-apa ya. Seperti itu ya. Dulu waktu tahun 2017 awal ya saya lihat ada ikan yang dari Vietnam itu yang mau booming kayaknya, mau booming tadinya. Prediksi saya ini ikan calonnya booming mungkin di Indonesia. Nah, itu dari situ saya tak impor ya. Tak impor dulu ya, tak impor. Akhirnya kita kembangin aja tuh dari impor itu kita kembangin. Terus belum jadi bagus. Biasa lah. Breeding kedua, nah hasil yang kedua, ketiga itu udah mulai. Nah, nanti dari situ baru ada kita crossingin juga sama ikan yang Indonesia ya, ikan Indonesia. Tapi jenisnya sama Fancy Cooper. Nah, setelah itu baru deh punya hasil yang lumayan bagus, terus ada hasilnya dikit-dikit, terus breeder saya juga mulai bangun kecil-kecil, ada hasil nambah. Murni FCCP Ori Indonesia itu saya udah punya udah agak lama ya, 2014 saya udah punya. Nah, dari itu ada yang impor. Nah, WS tuh ya, ada WS juga. Nah, itu mulai namanya orang itu kan kadang ya harus ngikutin tren ya. Di sini kan tren ya, tren kita ikutin supaya ikannya nggak ketinggalan, biar nggak pasaran, gitu. Kadang ikan kalau pasaran ya harganya pasaran, tapi kalau ikan yang nggak pasaran tuh biasanya harganya juga nggak pasaran. Nah, kita cari yang di situ
Nah, mulai deh 2014, nah naik. Ya 2017 masuk, ikan itu baru kita melonjak itu ya 2019 sampai sekarang lah gitu ibaratnya. Kendalanya kita dulu nggak bisa jualan. Nggak bisa jualan. Karena nggak bisa jualan itu dalam arti ya menggo seneng hobi terus jualannya juga susah ya, karena susah itu bukan berarti kita nggak bisa. Ya dulu FB kita jualan via FB, Awalnya dari Facebook berarti. Facebook sama omong-omongan. Nah Facebook itu kita udah lelang dan lelang gitu. Ternyata ada IG ya ikut-ikutan. Saya juga dulu nggak ngerti gitu. Wah IG itu gimana ya? Belajar IG seperti itu mas, masuk di IG. Nah masuk IG akhirnya ketagihannya di IG gitu loh, marketnya coba di IG gitu loh, mencari keberuntungan aja, keperuntungan ya, mencari keperuntungan ya, ternyata di IG saya bisa sampai sekarang kayak begini gitu. Nggak mudah juga ya. Jadi kalau dulu kan, kalau misalnya dulu kita tahu jualan cupang dari mana ya, dari Facebook ya, dari Facebook sama omong-omongan aja teman-teman gitu. Itu ya ikannya ya paling harganya murah ya 10.000, 20 lah, 20, 15.000, masih segitu aja tuh, segitu naik jadi 70.000, 50, 70, 100. Akhirnya saya impor, nah itu udah agak lain harganya gitu. Karena saya ikan juga banyak, saya nggak mungkin sendirian di akun saya. Saya kasih tahapan untuk ini yang top quality di sini, yang sedang di sini, yang grade di bawahnya lagi di sini. Nah itu saya olah di situ. Mau nggak kamu, kue rasa ini, kamu nggak usah jualan nih kan, tak kasih, kamu tak kasihkan sana lelang kita jadikan tim. Nah seperti itu. Kalau pendapatannya nanti kita bagi dalam arti ya dia kita kasih 20% dari penjualan. Ntar kalau dapatnya dia tinggi ya dapat banyak. Jadi di sini nggak ada sistem gaji. Kita sistemnya kerjasama prioritas persentase gitu aja. Karena dia juga kan motor tapi bantu-bantu kita juga di sini gitu ya, bantu-bantu bersih-bersih, bantu-bantu yang lain gitu. Seperti itu. Ya kayak freelance, tapi freelance yang seperti persaudaraan, gotong royong gitu. Kita rangkul seperti saudara. Dan dia mahasiswa ya, dua-duanya mahasiswa yang masih aktif ya. Jadi gregete ono. Terima itu. Jadi gunanya gimana? Kalau emang nggak mampu di kelas grade yang top ya, jangan beli ya, dipaksa duitnya untuk yang top. Yang di bawahnya, di akun ini dan ini. Jangan memaksakan untuk punya duit segini untuk beli yang di sini. Kalau nggak ada ya ikut aja lelang di kelas yang ini dan ini. Jadi, tapi kan tetap gennya sama dari kita juga, dari farm kita juga. Jadi nggak bisa memaksa. Sama lah kita beli mobil, mobilnya harganya sama ini kok dihargain mau segini kan juga nggak mungkin gitu loh. Seperti itu. Maknyos. Santai dulu ya. Baru setengah jam. 8 7 6 5. Saya lelang live sendiri ya. Lelang live sendiri, OB saya suka-suka misalnya gitu. Orang yang niatnya mau beli dengan budget yang tertentu, otomatis kan bisa. NB-nya 10, next bid-nya 10. Jadi, wah saya kuatnya di mungkin di ikan ini 100.000 misalnya gitu ya. Kalau 100.000 nggak menang ya dia berhenti. Ternyata ada yang kelas yang di atasnya berani di atasnya. Jadi ruang lingkupnya di di lelangan saya itu dari yang kelas bawah sampai yang menengah ke atas juga mampu untuk ngebit, untuk beli. Nah itu yang saya ituin. Jadi nggak terus mikirnya untuk kalangan atas aja, enggak. Gitu. Siapapun bisa di sini.
7, 6. Ya kita kalau jual ikannya mahal terus harganya mahal banget misalnya gitu, nggak terjangkau kan ya, kita nanti mau makan apa kan mas? Salah satunya cara jalan yang tercepat ya dilelang live apa fit, udah gitu aja. Kita nating tulus, mau dikasih harga berapa ya wis, sing kuasa sing ngekei yang ngasih rezeki buat kita gitu aja. Udah pasrah aja orang hidup itu, nggak ngoyo. Saya nggak pernah buka flash deal harga segini 10 juta, wah nggak bisa saya. Mikir juga ntar dicap, waduh harga mahal, orang takut lagi beli sama kita. Mikir kan, gitu. Ya kalau saya di tempat kita punya prinsip ya, jadi yang udah beli sama kita itu bisa diajak live bareng. Khususnya CCP ya, karena dia udah beli dengan mengeluarkan kocek yang lumayan ya, lumayan dalam lah ibaratnya gitu. Ya saya nggak mau mereka juga kecewa kalau misalnya udah panen nggak bisa jual. Caranya seperti apa ya, kita ajak live bareng, nanti lapor aja sama saya. Padahal ini kita udah panen lah, udah siap belum? Mau live nggak? Nah gitu, live bareng. Nah jadi paling nggak itu ada simbiosis mutualismenya. Jadi ada after sale-nya, service after sale-nya itu gimana? Ya, seperti itu. Kan banyak juga kan ada seller gede tapi nggak bisa bantu teman-temannya yang mungkin nggak bisa diajak live bareng, tapi saya di sini kita ajak live bareng. Jadi biar apa, biar dia juga merasakan hasilnya. Masalah persaingan, tidak ada persaingan di sini gitu ya. Rezeki udah ada yang ngatur. Sekali lagi kalau memang bagus ya dibeli sama viewer, terutama viewer saya, karena itu gen kita juga. Pasti dibeli, nggak harus sama saya kan, berarti karena itu gen kita ya udah sama aja gitu loh. Di sini seperti itu. Karena kalau bisa kan kita ngembangin murah banyak biar bertebaran di Indonesia. Jadi teman-teman yang di Indonesia nggak perlu impor lagi dari negara luar kan, seperti itu. Biar mereka bingung gitu ya. Mereka bingung, waduh ini kok ikannya di Indonesia kita udah nggak bisa ekspor ke Indonesia, gimana nih? Nah mereka akan jadi mikir, wah harus gantikan lagi dong, bikin lagi. Nah seperti itu, sama gitu juga. Negara-negara lain kan otomatis kan pangsa pasarnya ke Indonesia mas. Iya pasti dong. Mereka punya penduduk berapa, Indonesia berapa, penghobinya banyakan mana, negara mereka apa negara kita? Pasti negara kita kan. Makanya dia juga berlomba-lomba buat ikan bagus, gimana caranya biar masuk Indonesia. Dari Thailand, dari Vietnam, seperti itu. Karena sekarang banyak ikan yang dari luar, dari negara-negara tersebut yang impor ke Indonesia banyak banget. Nah, tinggal kita gimana menghadapi gempuran ikan-ikan impor itu. Kita harus bisa bersaing dengan ikan mereka. Kalau ada orang yang ngomong merusak pasar, itu biarin aja ya. Nah, kalau merusak pasar gimana ikan-ikan kita sendiri ya mas? Ya, kan nggak punya harga standar pasar di sini, ya kan? Nggak bisa ditentukan dengan misalnya kalau harga pasar kan pabrik, ya kan? Harga pasar ada produsen yang sudah memberikan ke distributor harga segini. Kalau di harganya jauh lebih miring ya rugi kan? Ya gitu. Kalau kita kan setiap orang kan jadi produsen kan? Nah, produsennya banyak kan otomatis harganya jadi bebas gitu. Jadi terserah kita mau jualnya bagaimana, dengan cara apapun. Gitu. Maka kita harus berpikirnya bagaimana caranya ikan kita yang nggak jual murah-murah banget, yang terjangkau, kita cukup. Nah, gitu. Kita cukup. Makin banyak persaingan juga kan sekarang. Persaingan di mana-mana. Tinggal kitanya sendiri mau bagaimana, kuat apa enggak di sini gitu. Kan banyak bener. Banyak seller, banyak ini, nggak apa-apa. Ya nanti ada seleksi alam. Seleksi alam tuh ya kayak kita sebagai pemain bola aja lah. Kalau kualitas kita kayak gini, kita mampu nggak main di Liga 1 kira-kira gitu. Kalau nggak bisa di Liga 1 ya kita mungkin ngelamar di Liga 2. Kalau nggak di Liga 2 ya di Liga 3. Kalau nggak kuat di Liga 3 ya Tarkam. Ya toh sama seperti ini.
di persaingan ya seperti itu, pasti seperti itu. Apa kita punya pola pikir, waduh kayaknya saya nggak bisa nih jadi seller, susah nih mau jadi seller gede, ya kita support ke seller-seller yang gede, tawarin ikan kita, mau nggak kerjasama, misalnya seperti itu ya, kerjasama, kamu tak story deh mas si A gitu, seller udah top, saya punya nih ikan ini, mau nggak, gimana nanti hitungannya, nah kan bisa kan dirembuk di situ, seperti itu. Nah, semakin kita ini ya semakin pasti hater tetap ada ya, jadi tapi nggak apa-apa, mereka sebagai pemacu kita juga kan, sebagai pemacu untuk kita ningkatin kualitas ikan kita sampai di mana, terus ketertarikan bagaimana kita memberikan apa, mendisplay ikan supaya orang-orang jadi suka ke ikan kita untuk ngebit apa gimana gitu kan, semua, dan pembawaan kita mungkin dilelang bagaimana kan, pengaruhnya juga banyak itu di situ. Nggak mungkin kalau lelang tuh cuman hanya sekedar lelang itu ya, menurut saya orang nggak inovatif, cuman buat jualan aja gitu ya. Kita mungkin ada inovatifnya bagaimana gitu, mungkin ada Q&A-nya apa gimana, apa sambil nyanyi-nyanyi karena saya seneng nyanyi-nyanyi gitu kan, seperti itu mas. Jadi kadang orang nggak melulu jualan gitu, ada trik-trik tertentu yang harus kita buat supaya pelanggan ini apa, viewer tertarik sama kita, itu kan yang susah kadang. Nah itu kita buat sekomunikatif mungkin dengan viewer gitu loh ya, semakin dekat gitu. IG itu saya lihat lebih banyak ya, lebih banyak anggota gitu ya, dengan mencantumkan hashtagnya ya cupang di lokasi di daerah yang ada di Indonesia. Otomatis kalau kita di Jogja ya ada cupang Jogja dan sekitarnya, apalagi cupang Magelang misalnya gitu, cupang Muntilan misalnya gitu, cupang Semarang. Nah yang dekat-dekat dulu, nanti kan dilihat ada, kalau ada orang yang itu kan otomatis di IG itu kan juga keluar ya, keluar apa ya namanya ya, aku lali kayak gitu ya. Nah seperti itu, nah discovery ya misalnya kayak gitu, nah keluar, oh ini siapa nih, nah ternyata lihat ini ya, itu jadi ngebit gitu. Ya gini, kita kan ngomong apa adanya ya, emang kita maksa kan ya. Harus maskingnya ya. Lagi rinting orang kok. Aku duduk lagi. Ini yang aku tunggu bro, makanya aku gak pulang-pulang. Kalau harusnya aku udah pulang dari tadi. Itu berapa? 10 juta. Juga ngapik bro. Saya nggak pulang-pulang karena nunggu ini. Gitu. Kalau nggak nunggu ini saya udah pulang dari tadi jam 4, jam 3 itu saya udah pulang. Nah, cuma norin tinggi. Boleh, tapi segini. Hah? Beli partian boleh. Nah, bener ah bro. Tapi segini, ya toh. Nggak segitu nggak boleh. Bangun. Semangat pun. Menurut saya, yang penting teman-teman belajar breeding dulu, ciptakan hasilnya dulu yang bagus. Nah, ikan yang bagus banyak. Follower saya yang collab sama saya itu cuma 100 pengikut ya. Followernya cuma 100, dia collab sama saya bisa dapat hasil yang lumayan juga, ada contohnya banyak ya. Ya itu buktinya kok dia juga bisa. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya sih intinya ciptakan dulu ikan yang berkualitas. Kalau masalah jualan gampang, tapi ciptakan dulu ikan yang berkualitas. Yen nalika jaman semono, breeding cupang nguripi